meter kubik per jam. Ya, per H ini bukan per hari ya, ini per jam karena ini bahasa asing. Kemudian berikutnya, nah ini adalah kerja pompa sentrifugal ya. Jadi di pompa sentrifugal itu dilengkapi dengan impeller untuk mengangkat zat cair dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Zat cair mengalir dari tengah ya, dari tengah impeller keluar melalui saluran di antara sudu-sudu karena timbul gaya sentrifugal. Oleh karena itu pompa ini disebut sebagai pompa sentrifugal. Zat cair yang keluar dari impeller ditampung oleh saluran berbentuk volut di keliling impeller dan disalurkan keluar pompa melalui nozzle ya. Di gambar ini ya, melalui nozzle keluar. Nah, impeller itu porosnya ini ya kita sebut sebagai poros dari pompanya. Kemudian porosnya ini itu dilengkapi dengan sudu-sudu impellernya ini. Nah, akibat adanya sudu-sudu ini ya, si air itu kan akan bergerak ya, mengikuti tempatnya, kemudian dia akan keluar melalui nozzle keluarnya. Nah, karena bentuknya itu kan dia kan berputar begini ya, makanya dia disebut sebagai pompa sentrifugal karena gaya yang terjadi adalah gaya sentrifugal. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian ini untuk klasifikasinya ya, ini ada pompa volut isapan tunggal, pompa volut isapan ganda, pompa aliran campuran ya, jadi dia mixed flow tadi, dan ada pompa aliran aksial. Kalau aksial berarti dia ke arah lurus begini ya. Kalau pompa volut ini dia ke arah tegaknya. Nah, kalau aliran campur dia menuju ke diagonalnya. Nah, ini nanti berhubungan dengan nomor jenisnya ya. Ini nomor NS ini adalah nomor jenisnya. Nah, ini merupakan performansi ya. Jadi tidak ada pompa yang memiliki tekanan yang kuat, kemudian untuk aliran yang juga besar begitu ya. Tapi dia biasanya kalau tekanannya kuat, kadang alirannya itu di bawah reratannya atau aliran itu kita melihatnya adalah kapasitasnya ini. Nah, ini adalah efisiensi ya. Efisiensinya adalah perbandingan antara kapasitas dengan head totalnya. Jadi kalau yang dialirkan itu tidak besar, bisa tekanannya itu kuat. Tapi kalau yang dialirkan itu sangat besar, biasanya tekanannya itu berkurang seperti itu. Ya, ini yang berhubungan dengan performansi dari sebuah pompa. Ini spesifikasi nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian untuk kapasitas aliran ini juga bisa dibaca sendiri. Untuk jumlah pompa, nah untuk jumlah pompa ya hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan jumlah pompa. Yang pertama itu pasti adalah pertimbangan ekonomi ya. Kalian punya banyak uang atau tidak gitu. Karena uangnya ini selain dibutuhkan untuk membeli, uang ini juga dibutuhkan untuk merawat gitu ya. Tapi kalau kalian tidak punya banyak uang ya jangan punya banyak pompa karena pompa ini itu perawatannya mahal. Kemudian berikutnya adalah batas kapasitas pompa. Apakah kapasitas pompa kalian itu sudah sesuai dengan yang kalian butuhkan atau kalian ternyata memang harus membutuhkan lebih dari satu, begitu ya. Nah, ini untuk batas kapasitas pompa itu tergantung pada kondisi berikut. Yang pertama adalah berat dan ukuran terbesar yang dapat diangkut dari pabrik ke tempat pemasangan, lokasi pemasangan dan cara pengangkatannya, jenis penggerak, dan cara mentransmisikan daya dari penggerak ke pompa, pembatasan pada besarnya mesin perkakas yang dipakai, dan pembatasan pada performansi pompa. Serta hal yang harus diperhatikan adalah pembagian resiko. Ya, setelah jumlah pompa dan kapasitas masing-masing dapat dipilih dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka diameter pipa isap pompa dapat ditentukan berdasarkan tabel berikut ya.
diameter pipa isap ini berarti suction-nya ya. Nah, ini untuk tabel 2.10 ini untuk pompa volut kecil, sedangkan untuk 2.11 ini pompa volut isap ganda dalam satuan meter kubik per menit. Ini di skip saja. Nah, kemudian yang penting dalam sebuah pompa itu adalah head-nya pompa ya. Head total pompa yaitu adalah selisih energi persatuan berat atau head total zat cair antara flange isap dan flange keluar dari pompa. Nah, head total pompa itu dilihat dari nilai HA plus delta HP plus HL plus VD kuadrat per 2G. Ini baru disebut sebagai head total pompa. Nah, bila pompa menerima energi dari aliran yang masuk ke sisi isapnya, seperti pompa penguat ya, atau booster pump, maka head total pompa dihitung dengan rumus berikut. Ya, jadi VD kuadrat per 2G, nah ini tidak hanya VD kuadrat ya, tapi VD kuadrat dikurangi dengan VS kuadrat. VD ini berarti adalah kecepatan discharge ya, atau kecepatan keluar. Nah, kalau pompanya itu adalah pompa booster, nah air yang masuk ke pompa itu kan sudah memiliki kecepatan ya. Tapi kalau pompanya itu bukan pompa booster, air yang masuk ke pompa itu tuh kecepatannya itu akibat dihisap oleh kita. Seperti kalian kalau ini ya minum pakai sedotan ya, air itu kan sebenarnya diam, kemudian kita hisap. Nah itu kan berarti kecepatannya akibat hisapan kita. Tapi kalau booster pump, airnya itu saat masuk ke pompa itu sudah memiliki kecepatan. Jadi pompa ini tidak menghisap ya, pompa ini menerima. Kemudian dia menambahkan tekanan sehingga untuk nilai dari head akibat kecepatan itu dihitung berdasarkan VD kuadrat minus VS kuadrat dibagi dengan 2G. Jadi VD adalah velocity of discharge ya, VS adalah velocity of suction. Kemudian HA ini adalah head akibat ini ya atmosferik ya, HP ini adalah pressure, kemudian HL ini adalah head loss. Nanti head kerugian atau HL, kalau di sini merupakan HF, ini sama yang menggunakan rumus Hazen-Williams, cuman ada mayor dan minor, nanti bisa dibaca sendiri. Kalau mayor itu akibat pipanya sendiri ya, kalau minor akibat dari aksesoris. Ini sudah dipelajari di mekanika fluida, jadi saya tidak akan mengulik-ngulik lebih dalam ya mengenai bagaimanakah cara menghitung head loss dari sebuah pipa. Nah, ini untuk contoh soalnya nanti bisa dicoba sendiri. Nah, berikutnya di pompa ya, yang penting adalah head isap positif neto ya. Head isap positif neto ini berhubungan dengan kavitasi soalnya ya. Kavitasi sendiri adalah gejala menguapnya zat cair yang sedang mengalir karena tekanannya berkurang sampai di bawah tekanan uap jenihnya. Pada pompa, bagian yang mudah mengalami kavitasi adalah pada sisi isapnya. Kavitasi akan timbul bila tekanan isap terlalu rendah. Karena kavitasi sangat merugikan, yaitu mengakibatkan turunnya performansi, timbulnya suara dan getaran, serta dapat merusak pompa, maka kalian harus mencegah terjadinya kavitasi. Bagaimana cara menghindari kavitasi? Ya, kalian harus mengusahakan agar tidak ada satu bagian pun dari aliran di dalam pompa yang mempunyai tekanan statis lebih rendah dari tekanan uap jenuh cairan pada suhu yang bersangkutan. Gitu ya. Karena kalau tekanannya itu tekanan statisnya lebih rendah, maka nanti ditakutkan terjadi kavitasi. Nah, NPSH ini tuh ini ya tadi head isap positif neto ya. Ini NPSH ini dalam bahasa Inggrisnya. NPSH yang tersedia ialah head
yang dimiliki oleh zat cair pada sisi isap pompa. Jadi yang kita lihat untuk NPSA itu adalah sisi isapnya, karena sering terjadi kavitasi itu akibat sisi isapnya. Jadi NPSA yang tersedia ialah head yang dimiliki oleh zat cair pada sisi isap pompa dikurangi dengan tekanan uap jenuh zat cair di tempat tersebut, ya. Jadi HSV atau NPSA yang tersedia dalam satuan meter itu dicari berdasarkan rho A dibagi dengan gamma, dikurangi rho V dibagi dengan gamma, dikurangi HS, dikurangi dengan HLS. Rho A adalah tekanan atmosfer, rho V adalah tekanan uap jenuh dalam satuan kilogram force per meter persegi, gamma adalah berat zat cair per satuan volume, kemudian HS adalah head isap statis, HLS adalah kerugian head di dalam pipa isap, begitu ya. Nah, ini adalah gambaran dari rho A itu yang mana, rho V itu yang mana, ya. Kemudian HSV itu yang mana, HLS yang mana.